Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayatan man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majri matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala wa anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faslun babu al-hathi ala dzikrillahi ta'ala ba'da salati subhi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa menegakkan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan dan kami hormati seluruh imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus Al-Ustadz Sholeh Saqola mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, wa Ustadz Haji Aswin, wa Ustadz Jamal, wa para habaib Al-Habib Alwi, Albar, wa jami'ul hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai ke pembahasan Al-hath ala dzikrillahi ta'ala ba'da salati subhi. Al-hath artinya at-targhib, anjuran mengingat Allah Ta'ala sesudah solat subuh. Ini bab yang diletakkan oleh Al-Imam Nawawi terkait zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai solat subuh. Beberapa kitab yang membahas tentang fadilah amal selalu membahas tentang al-adhkar wal adiyat, zikir-zikir dan doa-doa yang dirutinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara kitab yang membahas tentang masalah tersebut yang sangat terkenal adalah At-Targhib wa Tarhib lil Imam Al-Munziri. Ada juga kitab Fadilatul Amal, ya, Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Ada juga kitab Hisnul Hasin yang membahas tentang zikir-zikir, dan Riyadul Jannah karya Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani. Di dalam kitab-kitab tersebut ada fadilah amal terkait zikir-zikir dan doa-doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'lam anna ashrafa awqati dzikri fin nahari adz-dzikru ba'da salati subhi. Ketahuilah bahwasanya paling mulianya waktu berzikir di waktu siang adalah zikir sesudah sholat subuh. Artinya awal waktu siang, dari semua waktu siang itu yang paling afdal itu di waktu ba'da subuh. Sehingga beberapa riwayat menyebutkan as-subhatu ba'da subhi, ya, tidur sesudah subuh
itu tamna'u rizqa, dapat mencegah rizki. Nah, sehingga para ulama menyusun beberapa kumpulan zikir dan wirid yang dibaca setelah sholat subuh. As-subhatu tamna'u rizqa, riwayatnya. Ya, as-subhatu itu artinya tidur setelah sholat subuh. Kalau tidur setelah sholat subuh, dia sudah sholat subuh, tapi dia tidur setelahnya, itu mencegah rizki. Bagaimana tidur bablas subuh? Sholat subuhnya juga tidak dilakukan. Nah, itu kata ulama asyad wa adar, justru mudaratnya lebih besar. Ruwina an Anas radhiyallahu anhu fi kitab Tirmidzi wa ghairihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tadlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atain kanat ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin qala al-imam Tirmidzi hadithun hasanun. Diriwayatkan kepada kami dari Sayyidina Anas bin Malik di dalam kitab Al-Imam Tirmidzi yang dilahirkan tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, dan ulama hadis lainnya meriwayatkan Rasul bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian selesai sholat subuh dia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga terbitnya matahari, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala seperti pahala ibadah haji dan umroh sempurna. Ini yang disebut dengan sholatul syuruk atau sholatul isyraq. Al-Faqih Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smuid dinukil di dalam kitab At-Taqriratu As-Sadidah, beliau memperkirakan waktu sholat syuruk itu 16 menit setelah terangkatnya matahari atau terbitnya matahari. Kita ketahui bahwa para fuqaha berbeda pendapat terkait sholatus syuruk. Sebagian ulama mengatakan sholatus syuruk itu adalah sholat duha. Sholat duha adalah sholatus syuruk. Namun sebagian ulama lainnya memisahkan bahwa sholat syuruk adalah sholat yang berbeda dengan sholat duha. Kebanyakan para guru cenderung ke pendapat kedua, yaitu sholatus syuruk berbeda dengan sholat duha. Pahala yang disediakan oleh Allah bagi orang yang melaksanakan sholat tersebut yaitu pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Artinya diterima ibadah haji dan umrohnya. Hajjatun makbulah wa umratun makbulah. Haji yang diterima, umroh yang diterima, hanya dengan 2 rakaat sholat syuruk. Waruwina fi kitab Tirmidzi, dan diriwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi, hadis tadi itu tentang sholat syuruk, hadithun hasan, ya, derajatnya adalah hadis yang baik. Diriwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi wa ghairihi an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi duburi salati subhi wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marratin kutiba lahu asyru hasanatin wa muhya anhu asyru sayiatin wa rufi'a lahu asyru darajatin.
Diriwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari bahwasanya Rasul SAW bersabda, siapa yang membaca sesudah selesai sholat subuh dan posisinya masih posisi bersilah, ya, posisinya masih posisi bersilah, makanya posisi duduknya itu jangan dirubah habis sholat subuh tuh. Baca dulu itu zikir yang biasa kita baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali. Maka dicatat baginya 10 kebaikan dan dihapus darinya 10 dosa dan diangkat baginya 10 derajat. Itu fadilah zikir yang kita baca dalam riwayat solat subuh dan solat maghrib. Ya, dibacanya di waktu solat subuh dan solat maghrib sebanyak 10 kali. Posisi duduknya tetap bersilah, ya. Setelah selesai baca ini, ada yang menambahkan dengan riwayat kedua, membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali, baik di solat subuh maupun solat maghrib. Selesai baca itu doa, baru kita merubah posisi duduk. Jadi posisinya tetap posisi seperti tasyahud akhir itu, ya. Posisi bersilah, duduk bersilah. Bukan bersilah, tawarruk. Ya, kalau bersilah sudah seperti ini duduknya. Ya, tawarruk posisi tasyahud tadi, ya. Di riwayat yang lain dikatakan, siapa yang membaca zikir tersebut, maka na yaumu dzalika fi hirzin min kulli makruhin wa hurisa minasyaitan wa lam yanbaghi li dhanbin ay yudrikahu fi dzalikal yaum illa asyirk billahi ta'ala. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun wa fi ba'di nusakhi sahih. Riwayat yang lain menyatakan, siapa yang membaca zikir tersebut di hari itu, maka dia dijaga oleh Allah dari segala yang tidak menyenangkan, dan dijaga dia dari syaitan, dan tidak ada satu dosa yang bisa menghapus pahalanya di hari tersebut kecuali dosa syirik kepada Allah Ta'ala. Ini fadilah dari zikir yang kita biasa baca di solat setelah solat subuh dan solat maghrib. Waruwina fi sunani Abi Dawud an Muslim ibn al-Harith at-Tamimi as-Sahabi radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu asarra ilaihi faqala idza in sarafta min salatil maghrib faqul Allahumma ajirni minan nar 7 marratin fa innaka idza qulta dhalika thumma mutta min lailatika kutiba laka jiwarun minha wa idza sallaita subha faqul kadzalika fa innaka in mutta min yaumika kutiba laka jiwarun minha. Diriwayatkan dari Muslim ibn al-Haris at-Tamimi as-Sahabi, ya, sahabat Rasul bernama Muslim ibn al-Harith at-Tamimi as-Sahabi. Hadis ini dinukil oleh Imam Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, di mana disampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu asarra ilaihi, beliau berbisik kepada sahabat tersebut. Tadi Muslim ibn al-Harith, ya, Nabi membisikkan sesuatu kepada sahabat yang bernama Muslim ibn al-Harith at-Tamimi. Kemudian Nabi bersabda dari bisikan tersebut, apabila kamu selesai solat maghrib, idza insarafta, apabila kamu selesai solat maghrib, maka bacalah, kata Nabi, Allahumma ajirni minan nar, ya, yang artinya, ya Allah, lindungilah aku dari api neraka, minan nar, sebanyak 7 marratin, sebanyak 7 kali.
Jika kamu membaca pada waktu tersebut, kemudian di malam itu kamu meninggal dunia, ya, maka dicatat bagi dirimu dijauhkan dari api neraka, jiwar minha. Jadi orang yang membaca doa tersebut, misalnya maghrib dia baca 7 kali, Allahumma ajirni minan nar, tahu-tahu di malam itu meninggal dunia, kata Nabi kita Muhammad SAW, dicatat bagi dirinya dijauhkan dari api neraka. Itu. Nah, makanya jangan pernah tinggalkan meminta perlindungan dari api neraka. Itu doa itu, Allahumma ajirni minan nar, ya. Kalau kita baca berjamaah, Allahumma ajirna minan nar. Dan siapa yang sholat subuh, kata Nabi, apabila kamu sholat subuh, Nabi berbisik kepada sahabat tadi, Muslim Ibn Haris, wa idza shallaita subha faqul kadzalik. Kalau kamu sholat subuh, selesai sholat subuh, baca doa tersebut. Fa innaka in mutta min yaumika kutiba laka jiwarun minha. Apabila di waktu tersebut kamu meninggal, di waktu pagi tersebut kamu meninggal dunia, niscaya dicatat bagi dirimu akan terjauhkan dari api neraka. Jadi bacanya di waktu sholat subuh, ba'da sholat subuh, dan ba'da sholat maghrib. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, sebanyak 7 kali. Ada yang menambahkan Allahumma ajirni minan nari salimin, ya. Kalau para ulama menambahkan di belakang salimin di akhir bacaan yang ke-7, ya. Salimin artinya dalam keadaan selamat, ya. Tuh. Karena nggak ada satupun manusia ataupun bangsa jin yang mampu menahan azab api neraka. Nggak ada yang mampu. Sampai di riwayah itu disebutkan api neraka juga merasakan kepanasan atas dirinya. Jadi ada yang meriwayatkan doa ini juga dibaca oleh api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungilah aku dari panasnya api ini. Saking panasnya. Nah, ada satu pesan yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kita jangan pernah merasa aman dengan api neraka. Ini penyakit, ya. Al-amnu bi makrillah. Merasa aman dengan azabnya Allah. Ada orang punya penyakit, itu Imam Haddad ceritakan, sudah merasa sudah Islam, toh nanti Nabi kasih syafaat saya selamat, toh nanti saya juga sekalipun masuk neraka karena saya Islam akan dikeluarkan juga dari neraka dan masuk ke dalam surga. Jangan mengandalkan hal itu. Kenapa? Al-Imamul Haddad mengatakan yukhsha alaihi, dikhawatirkan orang yang ketika hidup merasa aman dengan azabnya Allah, dengan murkanya Allah, kemudian kehidupannya dia lalui dengan pelanggaran kewajiban Allah, seluruhnya dia tinggal. Apa yang Allah haramkan semuanya dia kerjakan. Dia hanya mengandalkan dia seorang yang muslim, insya Allah selamat, dapat syafaatnya Nabi, sekalipun masuk neraka bisa dikeluarkan dan nanti masuk surga. Tapi Imam Haddad mengatakan, nah orang semacam ini dikhawatirkan menjelang wafat justru Islamnya dan imannya dicabut oleh Allah, sehingga dia meninggal bukan dalam keadaan Islam. Hal itu mungkin terjadi, kata beliau. Nah, jadi jangan merasa aman, jangan mengandalkan syafaat Nabi. Ya, syafaat Nabi khusus kepada orang muslim. Nah, orang yang kemungkinan meninggalkan kewajiban Allah dan juga melakukan semua yang Allah larang dan dia tidak bertobat, dikhawatirkan menjelang wafat keislamannya dan keimanannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggal bukan sul khotimah lagi. Kalau sul khotimah itu kemungkinan muslim,
Ya, walaupun bahasa ini memang artinya kalau secara global orang yang meninggal dalam keadaan tidak baik namanya su'ul khotimah. Tapi meninggalnya dalam keadaan kafir, dikumpulkan dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Konsekuensinya kalau meninggal dalam keadaan kafir di neraka selama-lamanya, nggak bisa keluar. Nah, ini harus kita jangan merasa aman. Ya, ada satu ayat yang dimana Allah Ta'ala berfirman menyebutkan orang fasik. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ammal ladzina amanu fama'wahum, ya, fama'wahum fajannatun wa fama'wahum nuzulan bima kanu ya'malun. Di bagian akhir wa amma kana fasiqun kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Allah sebutkan adapun orang fasik ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, dia ingin keluar dari neraka, Allah kembalikan lagi masuk ke dalam neraka. Artinya tidak bisa keluar. Tapi yang luar biasanya menggunakan lafaz fasik, bukan kafir. Fasik itu masih muslim, tapi melakukan dosa-dosa besar. Nah, sehingga ada ulama-ulama mutaakhirin beranggapan orang yang melakukan dosa besar dan tidak bertobat, sekalipun muslim, masuk neraka gak bisa keluar. Ada yang pendapat demikian. Walaupun secara mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah beranggapan selama dia ada syahadatain di dalam hati, suatu saat tetap dia akan dikeluarkan dari neraka. Nah, tapi ayat tadi menyebutkan apa di surat As-Sajdah? Orang fasik tuh, ya, mereka itu kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Tiap kali mau keluar dari neraka, Allah kembalikan lagi. Mau keluar, kembalikan lagi. Dan rasakanlah azab itu, kata Allah Ta'ala. Bima kuntum, dengan apa-apa yang dahulu kalian lakukan. Nah, jadi merasa aman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebodohan. Melakukan dosa, tidak melaksanakan ketaatan, tahu-tahu insya Allah masuk surga. Atau nanti deh menjelang wafat saya tobat, atau nanti masa tua baru saya taat. Ada semua sama, merasa aman. Ya. Orang mukmin tidak seperti itu. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ahmaq, kata Nabi, man atba'a nafsahu hawaha, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sufhada qaul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pintar, al-kayyisu, adalah orang yang selalu menghitung dirinya. Dia pandai menilai kekurangan dirinya dan tidak ada waktu menilai keburukan orang. Dia nilai keburukannya untuk jadi bahan perbaikan, dan dia siapkan amal baik sebelum datangnya kematian. Itu kata Nabi orang cerdas. Mau dia doktor, mau profesor, mau S1, S2, kalau tidak seperti ini tidak cerdas. Ada gaulnya ulama, seluruh ilmu yang membuat kita jauh daripada Allah, ilmu itu mendingan kita tidak tahu. Seluruh ilmu yang kita pelajari justru membuat kita jauh dengan Allah, jauh dengan Rasulullah SAW, maka ilmu ini lebih baik kita tidak mengetahui. Itu yang disebut ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi meminta perlindungan kepada Allah, diijazahkan kepada kita. Doa tersebut, Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ini dinukil oleh Imam Ghazali, ya, di dalam kitab Bidayatul Hidayah.
yang lahir 450, wafat 505 Hijriah. Nabi berdoa. Sebenarnya doa ini bukan untuk Nabi, untuk kita. Ya, karena Nabi gak mungkin ilmunya gak manfaat. Tidak mungkin hati Nabi tidak takut kepada Allah. Tidak mungkin doa Nabi ditolak oleh Allah. Ya, tapi doa ini Nabi ijazahkan kepada kita. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah takut kepada Allah. Nah, orang-orang yang mempermainkan hukum Allah itu penyakitnya, sebabnya satu, karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, sedangkan dia dinobatkan sebagai ulama, hakikatnya dia bukan ulama. Karena sifat ulama itu yang paling dominan adalah rasa takut kepada Allah. Tidak akan berani melanggar hukum Allah Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah hanya para ulama. Dan Nabi berdoa, ya Allah, aku minta perlindungan darimu ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah takut, amalan yang tidak pernah diterima, dan doa yang tidak pernah didengar. Itu diijazahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian di sini dikatakan warwina fi musnad al-Imam Ahmad wa sunan Ibni Majah wa kitab Ibni Sunni an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amala mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Hadis tadi yang menyebutkan jangan merasa aman dengan azabnya Allah, murkanya Allah. Ya, Nabi katakan orang cerdas adalah orang yang menghitung dirinya dan mengamalkan amalan baik, mempersiapkan sebelum datangnya kematian. Dan orang bodoh, kata Nabi, al-ahmaq. Lafadznya bukan jahil, ya. Kalau jahil itu masih dibawa. Kalau ahmaq, sangat bodoh. Siapa orang yang sangat bodoh? Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu dalam melanggar semua hukum Allah, akan tetapi punya angan-angan masuk surga, angan-angan selamat dari azabnya Allah. Itu Nabi katakan al-ahmaq. Al-ahmaq. Al-jannatu laysal balas, kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Surga tidak gratis. Maka belilah surga itu dengan hartamu, dengan waktumu, dengan ilmumu, dengan jiwamu. Al-jannatu laysal balas. Diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan Ibn Majah, dan juga diriwayatkan dalam kitab Ibni Sunni dari Ummi Salamah, berkata bahwasanya Rasul SAW idza shalla subha qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Lihat, ini doa Nabi dibaca di setiap sholat subuh menurut riwayat dari istri beliau, ya, Ummu Salamah. Ya, dari Ummu Salamah meriwayatkan Nabi membaca doa, ya Allah, aku meminta padamu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Jadi kalau ilmu sibuk tuh, dengan ilmu sholat ditinggal tuh, sholat 5 waktu ditinggal, berarti ilmunya gak manfaat. Kemudian dengan ilmu yang dia pelajari justru membuat dia lupa kepada Allah. Ilmu itu tidak bermanfaat. Atau ilmu yang dia pelajari yang nanti hasilnya menjadi mudarat bagi manusia. Ilmu yang tidak bermanfaat. Gitu. Jadi definisi ilmu manfaat, kata Imam Syafi'i, al-ilmu ilman, ilmu ada 2. Ada yang pertama, al-ilmu lil abdan, ilmu untuk badan, ilmu kedokteran, untuk obat. Kata beliau itu ilmu yang manfaat. Yang kedua, wal ilmu lil adyan, ilmu untuk kemaslahatan agama. Inilah ilmu yang paling bermanfaat, kata beliau. Imam Junaid mengatakan ilmu yang bermanfaat
yuqarribuka ilallah. Yang pertama, karakter ilmu bermanfaat. Ilmu itu membuat kamu dekat kepada Allah. Wa yadulluka ilal khair. Dan ilmu itu membawa kamu kepada kebaikan. Wa yastanibuka atau yub'iduka anisyar. Dan dengan ilmu itu membuat kamu jauh dari kejahatan. Fadzalika huwa ilmu nafi', kata beliau. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ini pendapat Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi ilmu bermanfaat itu karakter pertama membuat kita dekat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, membimbing kita melakukan kebaikan. Yang ketiga, menjauhkan kita dari maksiat. Ditambah oleh beliau dalam satu riwayat, itu membuat kamu mengetahui kekurangan dirimu. Kita bisa tahu aibnya kita, kekurangan kita. Itu masuk kepada kriteria ilmu bermanfaat. 4, membuat kamu dekat kepada Allah dan Rasul, membuat kamu melakukan kebaikan, menjauhkan kamu melakukan kejahatan, dan membuat dirimu mengetahui kekurangan dirimu. Itu disebut ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik, thayyibah. Wa ruwina fihi an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuharriku syafataihi ba'da salatil fajr bi syai'in faqultu ya Rasulullah ma hadha alladhi taqulu qala Allahumma bika uhawil wa bika usawil wa bika uqatil. Diriwayatkan dari sahabat bernama Suhaib Ar-Rumi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menggerak-gerakkan kedua bibirnya setelah sholat subuh dengan membacakan sesuatu. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, apa yang engkau baca? Dijawab oleh Nabi, Allahumma bika uhawil wa bika usawil wa bika uqatil. Yang artinya, ya Allah, dengan sebab engkau aku memiliki kekuatan di dalam berbuat baik. Ya Allah, dengan sebab engkau aku memiliki kemampuan menolak keburukan. Ya Allah, dengan sebab engkau aku berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat bagaimana Nabi menyerahkan semuanya itu dari Allah. Semua kebaikan Nabi nisbatkan kepada Allah. Saya sholat karena Allah yang izinkan saya sholat. Saya bisa membaca Al-Quran karena Allah yang izinkan saya membaca Al-Quran. Itu sehingga golongan sufi mengatakan kalau ada orang susah sekali sholat 5 waktu, sulit sekali membaca Al-Quran, itu hakikatnya Allah yang tidak inginkan mereka untuk sholat. Sulit membaca Al-Quran, Al-Quran tidak menginginkan dirinya dibaca oleh orang tersebut. Jadi hukumnya kebalik. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW, bika uhawil wa bika usawil wa bika uqatil. Hanya semua min fadlillah. Sehingga kita tidak al-i'timad alal amal, sehingga amal soleh yang kita lakukan tidak membuat kita menjadi bangga dengan apa yang kita lakukan, karena hadza karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Waruwina an Muhammad al-Baghawi wal ahadithu bima'na ma dzakartu katsiratan. Imam Nawawi mengatakan hadis-hadis tentang makna yang saya sebutkan tadi itu sangat banyak. Ini juga membantah satu pemahaman bahwa habis sholat Nabi gak pernah baca doa. Ini kumpulan doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad selesai sholat 5 waktu. Tuh. Di sini disebut sholat subuh, ada juga sholat maghrib, ada riwayat lain sholat yang lainnya. Jadi selesai sholat
5 waktu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau membaca doa. Kemudian doa yang dibaca pasti terdengar oleh sahabat. Karena bagaimana mungkin sahabat meriwayatkan doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi tidak membaca dengan mengeluarkan suara. Kalau Nabi tidak membaca, hanya dibaca di dalam hati misalnya, dari mana sahabat bisa tahu Nabi membaca doa tersebut? Berarti Nabi membaca doa itu ada suara, mengeluarkan suara. Kalau tidak mengeluarkan suara, tidak mungkin sahabat bisa mengetahui doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya di sini dibahas oleh Imam Nawawi tentang bab yang membahas doa-doa dan zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi ba'da sholati, sesudah sholat. Dan Imam Nawawi mempertegas di sini bahwa hadis-hadis tentang riwayat tersebut sangat banyak. Wa sayati fi babil ati min bayanil azkar, dan nanti akan datang dalam pembahasan tentang penjelasan zikir-zikir tersebut. Tuqal fi awwalin nahar, yang dibaca di awal nahar, di awal pagi atau awal siang. Ma taqirru bihil uyun, yang menyejukkan hati insyaallah taala, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwina an Abi Muhammad Al-Bagawi fi syarh sunnah, dan diriwayatkan kepada kami dari Abi Muhammad Al-Bagawi di dalam syarah sunnah, mengatakan dari Alqamah bin Qais, balagana annal arda ta'ijju ila Allah ta'ala min naumatil alim ba'da salati subhi. Dari Alqamah bin Qais mengatakan, telah sampai riwayat kepada kami bahwa bumi ini mengadukan atau mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait tidurnya orang alim setelah sholat subuh. Jadi bumi itu mengadu, ini ada orang alim habis sholat subuh tidur. Bumi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada beberapa keterangan dari guru kami, orang kalau yang malamnya begadang karena ibadah full, ya, kemudian habis sholat subuh ya dia baca zikir yang sebagaimana mestinya, setelah itu dia tidur subuh, itu tidak masuk ke dalam riwayat as-subhatu tamna'u rizqa, tidur ba'da subuh mencegah rizki. Karena riwayat itu khusus kepada orang yang memang tidak menghidupkan malam dengan ibadah. Tahu-tahu sudah subuh dia bangun, dia sholat subuh, habis sholat subuh dia tidur. Nah, mereka yang semacam inilah yang masuk ke dalam teguran tadi, yang riwayat yang disebutkan oleh para ulama tadi. Gitu. Ada yang menjelaskan demikian. Nah, ini semua yang kita lakukan, kuncinya satu, sabar. Orang kalau gak punya sifat sabar, perkara dunia berantakan, perkara akhirat juga berantakan. Kata Imam Ja'far Shadiq, 2 penyakit yang merusak perkara dunia dan akhirat. Ini penyakit kan banyak, tapi beliau katakan 2 ini menjadi faktor utama. Yang pertama, tidak punya sabar. Yang kedua, kaslan, al-kasal, punya sifat malas. Kata Imam Ja'far Shadiq, 2 sifat ini yang paling banyak merusak perkara dunia dan perkara akhirat. Nah, orang kalau sudah malas, mau sholat malas, mau hadir majlis malas, mau baca Al-Quran malas, ya, semua perkara yang baik urusan akhirat malas, hancur urusan akhirat. Urusan dunia begitu, mau kerja malas, nanti kerja capek sedikit berhenti capek, proses itu gak dinikmati. Mau usaha gagal sedikit malas, buka toko jam berapa? Jam 1, ya kan, tutup jam 3. Kenapa? Malas tidur. Malas ini penyakit, kata Imam Jafar, penyakit yang merusak urusan dunia dan urusan akhirat.
Iyakum wal kasal, kata beliau, hati-hati kalian dengan sifat malas, karena sifat malas merusak dunia kalian dan akhirat kalian, rusak semua. Yang kedua, gak punya sifat sabar. Makanya bahasa Al-Quran menyebutkan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu menjaga sholat dan sampaikan kepada mereka harus bersabar dalam menjaga sholat. Jadi Allah sudah katakan tuh, untuk ibadah ini dibutuhkan kesabaran. Itu. Nah, orang yang sabar dapat 3 hadiah. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar, walaupun ayat ini bicaranya musibah ya, tapi makna globalnya itu semua orang yang sabar dia dapat keberkahan yang sempurna dari Allah. Yang kedua dapat kasih sayang Allah, yang ketiga dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat orang mukmin itu yang paling menonjol adalah punya sifat sabar dan syukur. Tuh. Nabi katakan dalam hadis, ya, ajaban lil amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laitsa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Mengagungkan perkara yang berkaitan dengan orang beriman, sebab semua perkara bagi orang beriman itu baik, dan sifat ini hanya dimiliki oleh orang beriman, kata Nabi Muhammad. Apabila Allah berikan kepadanya kekayaan, kenikmatan, syakar, dia bersyukur. Dan apabila Allah berikan dia ujian, dia bersabar. Dan kedua-duanya itu baik bagi dirinya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Dulu berapa tahun lalu ya, 6 tahun lalu lah, saya baca satu kitab tentang biografi para sufi, apa Hilyatul Aulia atau Tabaqatul Aulia atau Hadaikul Aulia, tentang Ibrahim bin Adham, Al-Imam Ibrahim bin Adham, sufi kabir. Beliau lewati satu jalanan. Di jalan itu dia lihat ada orang di emperan pinggiran jalan dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Kedua tangannya terputus, kedua kakinya terputus, matanya buta, kulitnya penuh dengan luka-luka. Sampai orang-orang itu kasihan, kasih makan tuh. Mereka ada makanan roti, memasukkan ke mulutnya. Tuh. Nah, tiap kali dia diberikan makan oleh orang-orang yang lewat, itu Al-Imam Ibrahim Adham memperhatikan tuh. Dia membaca doa, dan doanya itu membuat Al-Imam Ibrahim Adham terkejut. Apa doanya? Alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jasimah. Itu artinya apa? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang besar kepada diriku, dan anugerah-anugerah yang berlimpah kepada diriku. Ini keadaannya nih, tangan kedua terputus, kaki terputus, mata buta, gak ada keluarga, gak ada kerabat, kulit kena penyakit kusta, lepra, luka-luka. Tapi dia selalu diberikan makan oleh orang, dia baca Alhamdulillah, Alhamdulillah. Al-Imam Ibrahim bin Adham akhirnya mendekati. Dia mengatakan Assalamualaikum, kata Ibrahim. Dijawab Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam. Ya Ibrahim. Dia tahu namanya. Ya Ibrahim. Padahal sebelumnya tidak pernah kenal satu dengan lainnya. Kata Al-Imam Ibrahim bin Adham, Kaifa araftani? Bagaimana kau bisa mengenali saya? Dijawab, ma jahiltu syai'an mundu araftullah. Sejak saya mengenal Allah, tidak ada sesuatu apapun yang saya tidak tahu. Sejak saya mengenal Allah, segala sesuatu saya ketahui. Kemudian Al-Imam Ibrahim mengatakan, mohon maaf,
tadi saya perhatikan kamu membacakan doa, saya mendengar. Ya, segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmat besar dan anugerah-anugerah yang berlimpah. Mohon maaf, keadaan antum seperti ini. Ya, maksudnya apa yang disyukuri gitu. Kedua tangan terputus, kaki terputus, mata buta, tidak ada keluarga, fakir miskin, tinggal di pinggiran jalan. Kok kamu mensyukuri apanya? Begitu maksudnya. Apa yang disyukuri? Tersenyum beliau. Beliau mengatakan, ya Ibrahim, alam yubqillahu li lisanan dzakira wa qalban syakira. Bukankah Allah sudah menganugerahkan padaku lidah ini masih menyebut namanya dan hati ini selalu bersyukur kepadanya. Itu nikmat terbesar, kata beliau. Nah, orang diberikan nikmat yang berlimpah, rumah mewah, mobil puluhan, tanah berhektar-hektar, punya karyawan ribuan, punya perusahaan, tapi sepanjang kehidupan nyebut nama Allah gak pernah, sholat 5 waktu tidak pernah, ya, membaca Al-Quran tidak pernah, mengenal orang-orang soleh tidak pernah, sampai meninggal dunia. Wallah, itu bukan nikmat, itu azab. Itu azab. Makanya bersyukur kita. Kita diizinkan oleh Allah bisa hadir di Masjid Al-Munawwar. Semua kalau bukan kehendak Allah, tidak mungkin kita bisa dihadirkan di tempat ini. Kita mampu menjaga sholat 5 waktu, itu karena Allah Ta'ala. Ada syair yang Nabi katakan, bukan syair, sabda, yang artinya itu bahwa sholatnya kami, puasanya kami, sedekahnya kami, semua itu karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Jadi alhamdulillah. Dan insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan pembahasannya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.